Ya. Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Hari ini kami akan persiapkan diri untuk teman-teman kami yang prasidang minggu ini dan juga minggu depan, biar Kau yang menolong supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman yang sudah kami akan bahas juga dokumen-dokumen, biar Kau yang menolong supaya koneksi internet pada hari ini bisa lancar juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pertemuan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Boleh lihat ke kameranya semua ya teman-teman. Senyum, 3, 2, 1. Baik, teman-teman yang tugas akhir, untuk pertemuan kita hari ini kan pertemuan 13. Sisa pertemuan itu tinggal minggu depan dan tanggal 10 Januari. Jadi, kita pertemuan seperti ini tinggal 2 kali lagi teman-teman. Nanti ini di minggu depan, tanggal 20 Desember, kemudian ada libur Natal dan Tahun Baru, kita ketemu lagi itu baru di 10 Januari. Nah, setelah 10 Januari, minggu depannya adalah tanggal 17 Januari. Jadi teman-teman, itu adalah tanggal untuk mengumpulkan penyelesaian TA. Jadi semuanya akan dikumpulkan di UAS hari pertama. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang minta mundur, karena kalau prasidang saya masih bisa bantu. Ustaz saya masih bisa bantu, tapi kalau yang untuk penyelesaian TA itu sudah diinfo dari pertemuan pertama, memang penyelesaiannya di 17 Januari. Karena setelah itu teman-teman ngumpulin, saya perlu untuk minta nilai ke dosen. Setelah minta nilai ke dosen, saya perlu hitung nilai, mengecek apakah teman-teman sudah memenuhi semua kriteria untuk dinyatakan sebagai lulusan di semester ini. Seperti itu teman-teman. Jadi minta kerjasamanya, kalau hari ini, tadi sebelum kelas saya ada terima surat tentang wisuda di bulan Mei. Nah, kita akan bahas sama-sama itu. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan, pertemuan ini. Jadi minggu depan tinggal melengkapi berkas. Kalau ada yang perlu dicicil, dicicillah. Kita masih ada pertemuan sampai terakhir di tanggal 10. Seperti itu. Nah, untuk dokumen-dokumen info penyelesaian, teman-teman bisa akses di link 1. Kalau untuk jadwal sidang, teman-teman akses di link 2. Nah, ini info-info saya juga kopas di grup FB, jadi nggak tenggelam di grup WA gitu ya, teman-teman. Kalau untuk yang prasidang minggu ini masih ada yang merah. Ketika saya periksa tuh masih merah. Saya konfirmasi dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi itu dan beberapa minggu yang lalu ada sedikit masalah. Jadi si Meet itu kalau saya belum masuk, saya kan yang create classroom-nya, belum masuk ke Meet, itu sidangnya nggak bisa dimulai. Kayak tadi kasus yang Kevin juga ternyata seperti itu lagi. Mungkin teman-teman bisa minta setengah jam sebelum kontak saya lah, supaya saya nyalakan dulu. Mudah-mudahan dari hasil saya nyalain tuh, teman-teman nggak kehambat gitu dosen-dosen untuk masuk. Karena kalau nggak tuh, dia kesetnya di waiting. Ya, besok sih sebetulnya kalau yang pas Kevin saya nggak ada ngajar, jadi saya bisa Kevin panggil aja udah siap untuk dinyalain Meet-nya, nanti saya nyalain. Tapi Oke, kalau Cik. pas hari Rabu memang Rabu tuh ada siapa ya? Oh, Rabu nggak ada. Yang Kamis, nah ini ada Salim 12.30. Saya ada kelas juga Salim. Salim hadir ya. Jadi mungkin sekitar sebelum 12.30 Salim kontak lah, ingetin ya supaya saya bisa nyalain Meet-nya. Misalnya pas ada kelas. Ya, jadi nggak tahu lah kenapa ya. Jadi host harus nyala dulu, kalau nggak semuanya ada di waiting dan nggak bisa mulai Meet-nya. Seperti itu. Bantu kontak saya aja ya. Oh, iya, halo Cik. Ya, Salim. Itu tadi Stephen nggak sengaja keluar, boleh minta ACC lagi? Ya, ada. Stephen Peter sama Kelvin William. Yang MBKM juga sama ya, teman-teman. Penyelesaian itu di 17 Januari. Ada pertanyaan dulu tentang yang barusan disampaikan? Bu, saya mau tanya. Silahkan, Rian. Minggu lalu hari Rabu saya udah submit assignment pengajuan Ustaz tapi belum dapat penjadwalannya, Bu. Ya, betul.
Belum, karena teman-teman yang MBKM itu baru hari ini di list semuanya. Siapa aja yang udah nyerahin IMAS di Google Form sama nyerahin IMAS di assignment-nya. Betul, belum ada. Kecuali Kevin, karena Kevin itu kan kontak, Kevin udah beres semua, dilengkapin semuanya, lalu kebetulan ada jadwal sidang kosong, bisa dijadwalkan. Makanya dia udah sidang tuh tadi ya, 12:30. Oh ya, oke, makasih Bu. Nah, teman-teman MBKM yang lain, ditunggu dulu jadwalnya. Memang sisa waktu kerja kita tinggal sampai tanggal 23, hari kerja kampusnya. Kalau misalkan ada yang sudah ada IMAS dan melengkapi di Classroom, bisa dapat di minggu depan, teman-teman. Ada 20, 21, 22 ya, lumayan. Tapi kalau nggak dapat, berarti teman-teman akan mulai start disidangkan ustanya itu di 5 Januari. 5 Januari itu sudah mulai masuk hari kerja lagi. Tapi kan itu di hari Rabu, makanya kita nggak ada kelas di hari Seninnya. Seperti itu. Apakah cukup jelas ya teman-teman tentang waktu? Jadi yang MBKM boleh nunggu dulu ya jadwal ustanya. Mudah-mudahan bisa dapat di Desember ini. Jadi yang paling penting adalah ngelengkapin berkas-berkasnya aja untuk maju ke Usta. Kalau yang untuk TAMBKM saya coba bantu bukain yang punyanya Kevin, karena kan Kevin udah ngelengkapin ya kemarin. Siapa tahu teman-teman ada yang, oh saya mau meriksa, saya udah lengkap atau belum. Memang saya belum periksa ke satu persatu sih teman-teman. Karena baru hari ini target teman-teman. Untuk yang Kevin yang MBKM ya teman-teman. Ini yang dilengkapi oleh Kevin. Buat contoh untuk teman-teman ya. Pengajuan ustanya seperti ini teman-teman. Jadi ada histori KPTA, teman-teman minta tanda tangan ke dosen KP-nya. Waktu dulu KP-nya dengan siapa pembimbingnya. Lalu teman-teman tanda tangan di kiri bawah seperti ini. Setelah itu ada form tidak bimbingan. Kalau teman-teman nggak pernah izin bimbingan, ininya tetap diisi nama NRP, tapi ininya kosong aja. Nggak apa-apa ya, nggak ada minta tanda tangan ke siapa-siapa juga. Kemudian form izin maju sidang, beberapa ada yang nanya lagi ya. Nah, teman-teman kan hanya 1 kali sidang, berarti silakan yang MBKM itu ditanda tangan di Usta ini aja. Jadi yang atasnya nggak usah karena memang tidak ada sidang untuk yang MBKM. Lalu untuk DKBS, nah ini mohon ditambahkan NRP nama seperti ini ya, teman-teman. Terus transkrip juga sama, tambahkan NRP nama. Lalu portofolio. Nah, portofolio ini kalau punya Kevin ngambilnya dari screenshotan. Tapi sebetulnya bisa di-generate jadi file PDF. Kalau teman-teman mau kirimkan PDF-nya boleh ya, teman-teman. Silahkan. Yang pasti poinnya jangan kurang dari 301 untuk Usta. Lalu untuk foto, ini mau foto pas foto ya. Terakhir ini form bimbingan. Nah, untuk yang MBKM, bimbingan itu 4 dari dosen kampus, 4 dari dosen di lapangan. Nah, form ini minta ditandatangan juga oleh Kaprodi. Nah, tapi kalau teman-teman masih Usta, belum ditandatangan oleh saya dan belum ditandatangan oleh Kaprodi, itu nggak masalah. Sebab formulir ini nanti akan dikumpulkan lagi pada saat teman-teman penyelesaian TA. Nah, penyelesaian TA itu yang perlu tanda tangan dari saya dan dari Kaprodi. Gitu teman-teman. Nah ini aja untuk Usta. Setelah itu, saya tutup dulu. Setelah teman-teman melengkapi pengajuan Usta, ada 1 assignment lagi. Assignment Usta. Nah ini hanya untuk laporan 2 file, DOC PDF, PowerPoint, dan video. Seperti itu teman-teman. Jadi ini 2 assignment yang kalau teman-teman mau ngecek
saya udah lengkap belum ya? Cek dulu sendiri boleh. Nanti saya juga ngecek ke sini untuk pengajuan dan untuk yang Ustadz. Seperti itu. Silahkan dari teman-teman yang MBKM dulu deh. Kalau siapa tahu ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Ci, Ya, Rey, kalau silahkan. buat yang Usta itu kan ada PDF sama Doc ya. Berarti itu nanti udah ditanda tangan sama pengujinya juga atau Oh, belum. gimana? Oh, belum. Maksudnya pengesahan ya, Rey ya? Oh, lembar Lembar pengesahan. pengesahan. Belum. Lembar pengesahan itu baru ditandatangani kalau nanti ustanya sudah selesai. Revisinya sudah dikerjakan. Oh, oke. Jadi kalau yang sekarang belum perlu ditandatangan. Tapi secara draftnya semua udah. Silahkan, Kelvin. Jadi Bu, untuk yang form izin maju sidang itu, kan saya ada minta ke pembimbing, terus rupanya saya mintanya untuk yang STA prasidang TA juga ditandatangani gitu. Apakah itu gimana Bu? Salah, Kelvin. Karena Oke, kan tidak berarti melaksanakan. berarti saya minta ulang aja ya Bu? Boleh, diperbaiki aja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi hanya yang usta aja, sesuai dengan teman-teman ustanya aja. Baik Bu. Baik. Kalau yang teman-teman reguler, maju usta harus ada tiga-tiganya ya. Tidak boleh kalau misalnya ternyata STA-nya nggak ditandatangan. Kayaknya waktu yang lalu ada yang salim ya, salim tanda tangannya dikosongin. Nah, itu harusnya lengkap kalau yang reguler. Jadi itu yang membedakan TA reguler sama TA MBKM. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Bu, mau nanya Bu, kalau misalnya yang ini, atau saya kemarin udah mulai dari minggu lalu minta approval laporan ke company, tapi belum dapat approval Bu. Takutnya, itu gimana ya Bu solusinya? Kalau misalnya jadwal Ustaz keluar, laporan belum dapat approval dari company, Bu, gimana ya? Mudah-mudahan sampai H-2, Rian. Berarti diusahakan harus masih bisa H-2 sih. udah dapat. Oh gitu Bu, oke Bu. Memang dari company-nya minta untuk di-approve dulu ya, Rian? Iya Bu, minta di-approve dulu. Nggak apa-apa sih H-2. Oke Bu. Yang penting izin maju sidangnya udah ada. Nah, nanti kalau sampai ternyata pas dijadwalin belum dapat approval-nya, mungkin nanti agak mundur sedikit aja sih, Rian. Jadwalnya, nanti kabarin aja. Oke, baik Bu. Baik. Saya lanjut ke info penyelesaian TA ya. Berarti yang prasidang tidak ada masalah. Yang untuk USTA teman-teman MBKM juga nggak ada masalah. Saya lanjut ke info yang baru saya dapat dari Prodi ya teman-teman. Foldernya tadi saya sudah share, itu sebetulnya di link 1 ya. Jadi kalau teman-teman ke morning, di morning kita di topik 0 ada link 1. Ini tempat semua file-file yang kita perlukan ya, sebetulnya ada di sini semua. Ada folder namanya info untuk mahasiswa. Kalau laporan segala kan di folder yang ini. Kalau yang ini adalah info-info terbaru terkait dengan semester ini. Yang saya baru dapetin itu yang tentang wisuda, teman-teman. Yang tentang wisuda, ada info dari universitas. Nanti teman-teman boleh cek sendiri, karena saya nggak akan bacain detail juga ya. Ini untuk wisuda bulan Mei dan Juni 2022. Nah, kena ke kita ya, teman-teman, ke mahasiswa semester ini. Di sini ada alur wisuda, cara pembayaran, jadwal pengambilan ijazah, toga, buku wisuda, ketentuan foto ijazah, ketentuan wisuda dan ijazah, rekap info wisuda, poster info kelulusan dan wisuda, sama poster ketentuan foto. Jadi kalau pas ngajuin sidang, fotonya bebas, pas fotonya bebas, tidak ada aturan background dan sebagainya. Kalau di sini, karena ini sudah untuk wisuda, ada aturan yang teman-teman perlu baca dengan detail. Jadi silakan nanti dibaca dengan detail ya. Terus, bagi teman-teman yang sudah USTA, harus penyelesaian dulu. Status teman-teman sampai penyelesaian itu masih mahasiswa. Tetapi ketika nanti ada yudisium, dan sampai akhirnya dari fakultas melaporkan siapa aja yang lulus, siapa saja yang akan wisuda di semester ini, nilai tidak ada masalah, maka dari situ tuh baru teman-teman dipindahkan statusnya jadi alumni. Nah, setelah jadi alumni, untuk portofolio tuh teman-teman udah nggak bisa ngedit lagi. Karena statusnya sudah jadi alumni. Jadi teman-teman pernah kan ya dipanggil oleh Prodi untuk ketemu bareng, ngebahas tentang SKPI,
Nah, itu semuanya harus dipenuhi sebelum teman-teman dinyatakan jadi alumni, jadi lulusan, seperti itu. Nah, gimana caranya supaya teman-teman tahu, misalnya ada teman-teman kita yang jumlah poinnya kurang, tolong dipenuhi itu sebelum tanggal 17 Januari. Kalau masih ada ya, teman-teman. Kalau masih ada yang jumlah poinnya kurang, itu tolong sebelum 17 Januari. Jadi urusan mata kuliah TA dan yang lainnya itu selesai di 17 Januari. Berikan waktu kepada prodi untuk meriksa nilai teman-teman, kemudian status teman-teman dan yang lainnya. Tolong dikasih waktu dari 17 Januari sampai menetapkan rapat penetapan lulusan seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya. Ini alur wisudanya. Teman-teman bisa ikut wisuda dan bisa tidak ikut wisuda. Silahkan disesuaikan. Kalau Anda tidak ikut wisuda ya berarti mengikuti flow yang ini. Kalau teman-teman ikut wisuda, ikuti flow yang ini. Ya, seperti itu. Lalu ini pembayaran wisuda. Silahkan mau lewat BCA, BNI, NISP. Silahkan disesuaikan oleh teman-teman sendiri. Alurnya seperti ini, diikuti. Lalu untuk nanti teman-teman lulus, ada tanggal-tanggal pengambilan ijazah, toga, dan buku wisuda. Untuk fakultas kita ada di 25 Mei 2022. Jadi ini kertasnya mungkin kalau bisa di-print, teman-teman kasih tanda untuk tanggal-tanggal penting, silahkan disiapkan ya. Lalu untuk yang ikut wisuda, ada ukuran toga, silahkan diukur dulu ya teman-teman. Panjangnya mau berapa, lengannya, seperti itu. Nanti ada input pendaftaran wisuda online itu di apps.maranatha.edu. Tapi ini baru bisa diinput setelah teman-teman menyelesaikan semuanya. Dan status teman-teman dari mahasiswa pindah jadi alumni. Jadi kalau belum pindah, belum ada info yudisium namanya dari prodi, maka teman-teman belum bisa mengisi wisuda online. Meskipun teman-teman TA-nya udah selesai. Seperti itu. Terus ini ada info, toga yang sudah diinput pada saat pendaftaran wisuda tidak dapat ditukar dengan ukuran lain pada saat pengambilan toga. Jadi ini tolong diukur, siapa tahu ada yang tinggi banget ya. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk ukuran toga yang lain, itu harus segera kasih tahu dulu gitu. Tapi secara defaultnya ukuran yang normalnya SML XL seperti yang ditetapkan di sini. Siapa tahu ya ada yang perlu lebih atau kurang seperti itu. Kemudian ini baru yang tentang foto untuk ijazah dan buku wisuda. Fotonya sebaiknya foto terbaru ya teman-teman, jangan foto yang lama banget. Kemudian nanti foto ini diupload pada saat teman-teman mengisi wisuda online. Jadi ada namanya form akhir masa studi. Silahkan taruh file original dari foto teman-teman, bukan hasil scan atau foto ulang pada foto yang sudah dicetak. Nah, ijazah teman-teman itu kan hanya sekali-kalinya ya, seperti itu. Jadi sediakanlah foto yang baik, jangan yang hasil scan atau hasil cetak gitu, foto ulang. Nanti kalau di ijazahnya jelek, fotonya kan jadi sayang gitu ya. Terus ini ketentuan untuk wanita, pakai kemeja dan blazer. Tolong blazernya tidak boleh warna hitam atau gelap. Sebaiknya warna muda. Bisa abu, merah, abu muda, biru muda, merah muda, kuning, hijau, coklat muda, tidak bermotif. Yang pria juga sama ya, warnanya disarankan warna yang cerah. Seperti itu. Terus, ya ini ya, rambut rapi jika panjang, sebaiknya rambut diikat ke belakang agar tidak menutupi pundak, ini buat perempuan. Telinga harus terlihat, kecuali yang memakai jilbab, kemudian mulut ditutup, tidak kelihatan gigi. Jadi ini benar-benar foto resmi ya, teman-teman. Nah, ini nomor 6 yang tadi saya nyatakan, tidak boleh memakai jaket alma mater, atau jas lab, atau jas koas. Jadi memang benar-benar jas. Terus foto yang harus diupload untuk buku wisuda, ini pas fotonya berwarna dengan background merah. Ada contohnya ya nanti di bawah teman-teman. Nah ini jangan background yang lain, tapi dipenuhi aja, diikuti aja warna backgroundnya merah. Foto yang harus diupload pada ijazah, pas foto hitam putih, ada juga ketentuannya ya teman-teman. Jadi foto itu dicetak ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Kemudian ini ukurannya, ya silahkan nanti dipenuhi
kalau ke tukang foto pasti sudah tahu juga sih, silakan dibaca aturannya. Kemudian untuk wisuda dan ijazah, nanti pendaftaran wisuda online itu di apps.maranatha.edu. Ada jadwalnya. Untuk teman-teman yang tidak ikut wisuda, diwajibkan tetap menginput data ke apps.maranatha.edu karena ini adalah berkaitan dengan form akhir masa studi teman-teman dan pengisiannya secara online. Penginputan form akhir masa studi hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang statusnya sudah diinput menjadi lulus oleh fakultas atau prodi dan sudah bebas keuangan. Nah, pesan untuk yang nomor 3 ini, kalau teman-teman masih ada cekal keuangan, prodi itu tidak bisa memindahkan status teman-teman jadi alumni. Gitu. Jadi pengisian wisuda online di apps.maranatha.edu ini hanya bisa bagi teman-teman yang sudah dipindahkan statusnya dan pada saat prodi memindahkan status teman-teman itu tidak ada cekal keuangan. Seperti itu teman-teman. Ini mohon diperhatikan ya. Kemudian bagi yang sudah daftar online pada periode sebelumnya dan tidak ikut wisuda dan sudah menyerahkan formulir akhir masa studi beserta kelengkapannya, apabila akan mengikuti wisuda pada periode yang sedang berlangsung, harus melaporkan ke Direktorat Akademik. Jadi ada teman kita yang nggak wisuda di periode berikutnya, tapi mau ikut di periode yang Mei ini gitu ya. Nah itu tuh boleh, asal dilapor, harus lapor. Seperti itu. Kalau teman-teman yang di kelas ini sih memang akan lulus di semester ini. Lalu nomor 5, pengurusan perpustakaan. Nah, berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan ketika penyelesaian TA itu tolong disimpan. Disimpan baik-baik. Filenya, emailnya dari perpus semua disimpan baik-baik. Ya. Karena ini ada bebas buku, penyerahan CD, revisi, ini harus disingkat lengkap. Karena diupload juga sih pada saat di penyelesaian TA tanggal 17 Januari. Ini berkas-berkasnya jangan sampai dihilangkan. Kemudian data untuk nama, tempat, tanggal, bulan, tahun lahir pada FAMS akan menggunakan data yang tercetak pada ijazah. Ini poin 6 ini berkaitan dengan NIK, nik.maranatha.edu. Sampai tadi siang hanya ada satu mahasiswa sih yang nanti saya kontak untuk melengkapin karena nik.maranatha.edu-nya belum lengkap. Tapi untuk yang lainnya sudah sip sih. Dari yang TA reguler, TA MBKM semuanya sudah oke. Jadi nomor 6 nggak masalah ya. Silakan teman-teman inputnya aja nanti pada saat di FAMS, jangan sampai salah nama, salah tempat, tanggal, bulan lahir gitu. Karena itu untuk ijazah. Apabila ada kesalahan dalam penginputan data, tetapi sudah tercetak, sudah dicetak, lakukan koreksi dengan data yang benar. Lakukan koreksi dengan data yang benar, kemudian ditandatangani di samping data yang sudah dikoreksi. Nah, nomor 7 ini kalau teman-teman nanti FAMS-nya udah di-input, ternyata pas di-print ada salah, silahkan dikoreksi ya. Tapi menurut saya sih hati-hati aja pas input sih, daripada sudah di-print nanda tangan seperti ini, takutnya kelewat. Lalu nomor 8, data pada FAMS beserta persyaratannya harus diserahkan ke TU. Jadi nanti pada saat teman-teman sudah ngisi wisuda online, kemudian FAMS-nya itu di-print, ada berkas-berkas yang harus diserahkan ke TU. Silakan diikuti dari FAMS-nya. Dan penyerahannya ini, kalau teman-teman pakai paket, pakai kurir atau misalnya gosen atau apapun, tolong perhatikan tanggal pengirimannya. Ya, kan itu pasti butuh waktu sekitar 2 harian gitu ya dari tempat teman-teman. Nggak bisa cepat kalau teman-teman nggak langsung datang ke TU. Maka teman-teman tolong perhatikan tanggal kapan batasnya TU bisa nerima ini. Gitu. Karena di TU pun harus diproses dulu, ditandatangan dekan dan sebagainya. Jadi nggak langsung selesai. Maka tolong dibantu untuk tanggal-tanggal yang ditetapkan oleh TU, nanti mungkin ada pertemuan lagi, jangan sampai mepet, itu aja. Lalu nomor 9, data yang terdapat pada FAM yang sudah masuk ke Direktorat Akademik sudah tidak dapat dikoreksi kembali. Jadi jangan sampai salah isi data, ya. Kalau salah segera diinfokan, jangan ditunda-tunda, karena kalau sudah masuk ke universitas itu nggak bisa dikoreksi lagi. Nomor 10, yang dapat melakukan tanda tangan ijazah adalah lulusan yang menyerahkan FAMS beserta kelengkapannya.
Jadi kalau teman-teman nggak nyerahin FAPS, ya nggak bisa tanda tangan ijazah, seperti itu ya. Nomor 11, foto yang dicantumkan di ijazah dan buku wisuda adalah foto yang sesuai dengan ketentuan yang diminta. Seperti itu. Jadi yang tadi yang background merah, seperti itu, ukurannya berapa. Itu minta diperhatikan. Nomor 12, pembayaran biaya wisuda hanya dilakukan dengan cara payment gateway. Ini seperti bayar kuliah. Pembayaran di luar tanggal dan cara yang sudah ditentukan berakibat pada pembatalan keikutsertaan wisuda. Jadi kalau teman-teman berencana ikut wisuda online atau entah ya kita udah ada offline atau belum, nah diikuti cara pembayarannya, jangan terlambat tanggal-tanggalnya. Karena kalau terlambat berarti artinya kan teman-teman nggak akan ikut wisuda. Secara tidak langsung memutuskan untuk tidak ikut wisuda. Nah itu nggak akan dirubah lagi gitu, aturannya. Nomor 13, yang terdaftar sebagai wisudawan adalah 1, yang sudah daftar online. Daftar online itu yang lewat FAMS itu ya, akhirnya dapat FAM. Lalu sudah membayar wisuda dan menyerahkan formulir akhir masa studi beserta kelengkapannya ke TU. Seperti itu. Jadi ini yang akan ikut wisuda. Kalau tidak ikut wisuda, teman-teman ikutin alurnya sendiri ya. Ini ada yang tidak ikut wisuda. Boleh ikut, boleh enggak, silahkan diikuti. Lalu ini tanggal-tanggal penting, ya. Kalau lulusan ganjil, ini yudisiumnya di 11 Februari. Jadi sebelum ini harus sudah selesai semuanya. Kalau di kelas TA sendiri sih 17 Januari itu ya, teman-teman. Kemudian, tadi sudah ya, aksesnya SAT, ini foto, ngambil ijazah di GAP lantai 1, wisudanya itu di 28 Mei atau di 4 Juni. Kita belum tahu IT dapatnya di yang tanggal mana ya. Kemudian ini tanggal pembayaran wisuda di 1 sampai 4 Maret. Kalau misalkan teman-teman ikut wisuda online, maka ada biaya 600.000. Kalau teman-teman wisuda offline, ada ketentuan 800.000. Ini untuk yang sarjana ya kita ya. Nah, biaya wisuda itu untuk apa aja? Biaya wisuda itu untuk toga, buku wisuda, snack box, dan undangan. Ini undangannya itu berlaku untuk 3 orang termasuk wisudawan. Jadi teman-teman dengan 2 orang tua atau wali gitu ya. Totalnya 3. Lalu kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan yang lainnya, ini ada nomor-nomor kontak. Kalau terkait dengan pendaftaran online dan ijazah, hubungi ke sini. Untuk SAT, silakan bisa hubungi ke sini. Dan untuk wisuda, ini juga ada kontaknya. Ini poster wisuda. Ya sebetulnya detail yang tadi ya, tapi silakan disimak juga bentuk posternya. Ini ada yang tentang foto. Ini udah yang poster. Nah ini ketentuan fotonya teman-teman. Kalau untuk yang mau lihat contohnya. Itu. Untuk surat yang ini, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Silahkan. Cik. Ya, Tobias, silahkan. Berarti wisudanya ada yang offline itu maksudnya gimana ya, Cik? Ada yang online, ada yang offline. Kalau dari tulisan ini berarti sudah boleh offline ya? Ada yang onsite di kampus. Oh, berarti itu bebas tergantung orang-orang yang memilih yang mana ya? Tergantung mahasiswa dan orang tuanya. Oke, Cik. Ini kalau baca tulisan di sini sih sudah bisa offline. Cik, mau nanya, Cik. Silahkan, Jason. Itu nanti dikirim gitu kalau yang online gitu, Cik. Toganya? Iya. Betul dikirim. Oh. Ada toga, ada bunga, mungkin snack yang enggak mah ya. Iya, tapi biaya kirim harus kita yang nanggung atau gimana, Cik? Sudah include di sini. Kalau dari teman-teman yang wisuda yang lalu, itu sudah include di sini. Kalau misalnya daerah Bandung gitu, Cik, gimana? Kalau daerah ya enggak, maksudnya kita di luar daerah Bandung, Cik. Dikirim, betul. Oh, tetap dikirim juga? Tetap dikirim, betul. Oh, oke. Tetap dikirim kok. Sama yang mau nanya soal foto sih, Cik, itu boleh diedit sih, Cik, sebenarnya kalau misalnya nggak ada yang... Diedit apanya, Jason? Nah, maksudnya kan kalau misalnya nggak ada belajar atau apa itu tempat studio fotonya, Cik, itu boleh diedit sih, Cik?
Soalnya saya nggak yakin ada penyewaan Blazor-nya itu, Ci, masalahnya. Yang untuk foto itunya, Ci. Ini masih ada waktu. Kalau saran saya, usahakan cari dulu. Oke, Ci. Karena ini foto 1 kali untuk selamanya sih ya, teman-teman. Iya, tahu. Usahakan yang terbaik. Karena saya pernah mengusahakan yang tidak baik, ya itulah yang saya ceritakan ke teman-teman ya. Soalnya sekarang gitu ya. Jadi cari dulu aja, Jess, cobain. Oke, Ci. Makasih, Ci, informasinya. Ini ada di link 1. Jadi teman-teman boleh akses ke situ juga ya. Cuman kalau misalnya kita nggak baca bareng-bareng, nanti ada pertanyaan, teman-teman juga bingung nanya ke siapa. Jadi kita bareng-bareng aja. Surat yang kedua, ini masih terkait wisuda. Oke, ini yang tadi ya sama wisudanya. Oh ini, kalau misalnya teman-teman sudah memilih, misalnya tadinya mau onsite, berubah jadi online, itu tidak ada pengembalian biaya wisuda ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak boleh salah. Nah ini sudah di bold tulisannya, karena yang lalu kita pernah dapat masalah. Mahasiswanya ngisi tidak wisuda, orang tuanya ingin wisuda. Sekarang universitas mengeluarkan surat sampai di bold ya, tidak ada pengembalian biaya wisuda bagi wisudawan yang salah memilih jenis wisuda. Jadi teliti pada saat mengisi forms. Jadi Anda tanya dulu lah sama orang tua ya, teman-teman tanya mau wisuda online atau offline, mau ikuti wisuda atau tidak ikuti wisuda, karena itu boleh, nggak masalah. Ya, jangan sampai salah pilih. Terus, ini tadi tanggalnya sudah ya, kalau nggak 28 Mei, 4 Juni. Ya, yang ini sih itu aja. Menekankan tidak boleh salah pilih. Terus, yang lainnya tentang portofolio, ini panduannya kalau ada yang mau lihat, kenapa jumlahnya 301, nah panduan universitasnya ada di sini. Terus, tentang PIN, ini saya nggak bahas karena sudah beres semua ya teman-teman yang hadir di sini mah. Terus, nah ini tentang penyelesaian TA. Ini surat edaran dari Perpus teman-teman, ada 3 surat. Yang pertama tentang penyerahan file KP. Karena tidak ada nyerahin CD dalam bentuk fisik ke kampus, maka teman-teman tuh difasilitasi oleh Perpus untuk mengisi Google Form ini. Jangan salah, yang ini untuk KP, yang ini untuk TA. Setelah teman-teman USTA, revisi selesai, dosen-dosen sudah tanda tangan, berita acara sidang teman-teman juga sudah ditandatangan oleh dosen-dosen yang terlibat di sidang teman-teman, buatlah CD seperti aturan Perpus. Nah, nanti file yang biasanya di dalam bentuk CD itu tidak perlu dibuat CD-nya, teman-teman serahkan aja di Google Form ini. Nanti Perpus akan mengecek apakah filenya sudah sesuai atau belum. Kalau belum, akan diminta untuk memperbaiki. Kalau sudah selesai, Perpus akan mengeluarkan surat selambat-lambatnya 3 hari kerja. Jadi untuk ke tanggal 17 Januari, tolong dimundurin 3 hari gitu ya, karena Perpus akan butuh waktu sekitar 3 hari. Kemudian ini untuk teknis tanda tangan, mintanya sih Perpus pakai DocuSign, tapi saya sudah konfirmasi boleh pakai HelloSign. Kalau ada yang masih punya akun DocuSign, untuk terakhir banget pengesahan, silakan dipakai. Tapi kalau misalkan ternyata benar-benar udah nggak ada pisan, ya udah silakan menggunakan yang lain, contohnya HelloSign gitu ya. Kemudian, nah ini tidak perlu mengumpulkan CD, jadi langsung dari sini aja ya teman-teman. Setelah itu ada yang diminta oleh Perpus lagi, yaitu sumbangan buku. Sumbangan buku itu teman-teman bisa akses di sini, library.maranatha.edu/guide. Supaya tidak salah, teman-teman silakan kontak staf Perpus kalau kita ke Pak Wawan. Nanti akan diarahkan, kalau misalkan bisa beli bukunya secara online, silakan nanti dikomunikasikan dengan Pak Wawan. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman belanja bukunya online,
dan mau dikirim langsung ke perpus, boleh silahkan dialamatkan ke alamat ini ya teman-teman. Setelah itu, teman-teman harus mengisi Google Form ini, supaya nanti perpus bisa mengeluarkan surat bahwa sudah memberikan sumbangan buku dari lulusan. Ini juga waktunya 3 hari kerja. Boleh dari sekarang silakan mau kontak Pak Wawan, Pak kalau ada list bukunya atau apa yang jadi ketentuan perpus, dikomunikasikan dari sekarang. Kemudian dari penyerahan CD dan juga sumbangan buku, perpus akan mengeluarkan surat keterangan bebas perpus. Nah, mahasiswa diminta untuk apabila mahasiswa sudah menyelesaikan sumbangan buku, menyerahkan file TA, tidak ada pinjaman ke perpus ya, loker atau buku atau apapun, dapat mengisi form ini, nanti perpus akan mengeluarkan surat keterangan bebas perpus. Jadi dari perpus itu ada 3 surat teman-teman. Bukti teman-teman menyerahkan sumbangan buku, bukti menyerahkan file tesis, sama file TA, kemudian bebas perpus. Jadi ada 3. Nah, ketiganya nanti akan disatukan dalam satu PDF dan diupload pada saat teman-teman penyelesaian di tanggal 17 Januari. Lalu, perpus akan berkoordinasi dengan program studi dan direktorat akademik untuk pemrosesan FAMS. Jadi nggak perlu lagi ngurus ke perpus. Nah, FAMS itu apa? FAMS itu yang tadi, yang teman-teman ngisi wisuda online. Kalau teman-teman sudah dapat surat-surat dari perpus, maka nanti FAM-nya akan dibantu oleh perpus. Dan poin E, ini wajib untuk teman-teman lakukan. Mahasiswa mengisi formulir Check Turnitin ini untuk menghindari plagiarisme ya teman-teman. Tolong diunggah filenya, lalu akan dicek kemiripannya oleh perpus. Ada besaran persentase yang teman-teman harus penuhi. Kemiripannya itu nggak boleh lebih dari 20 atau sampai 30%. Nanti silakan ikutin aturan dari perpus aja. Jadi kalau dicek ternyata teman-teman misalnya amit-amitnya 100% sama dengan dokumennya siapa gitu ya. Kan ini Turnitin itu buat ngecek itu. Maka mungkin teman-teman harus perbaiki dulu file TA-nya. Jadi usahakan jangan sampai kena lebih dari sekian persen. Ini sih memang nggak ditulisin sama perpus ya berapa persennya, tapi silahkan diikuti aja. Nah, teman-teman boleh ngecek itu sebanyak 2 kali. Seperti itu. Ini juga kalau mau lihat hasilnya sekitar 3 hari kerja. Nah, ini itu akan jadi syarat yang ditambahkan ketika teman-teman penyelesaian TA di 17 Januari. Jadi minta diperhatikan ya untuk yang Turnitin ini. Nanti akan dikumpulkan juga berapa persentase teman-teman tingkat kemiripannya. Nah, yang ini yang saya belum tambahkan di assignment teman-teman. Jadi nanti akan ditambahkan. Lalu surat yang kedua, ini panduannya ya, untuk laporan TA. Nanti kan kalau biasanya kan teman-teman ada nyerahin CD. Nah, ini kan enggak. Tapi tetap aturannya untuk file laporannya itu dipisah-pisah bab-babnya seperti ini. Silahkan diakses di surat yang kedua ini ya teman-teman. Ini nama-namanya apa aja. Kemudian kalau mau lihat filenya boleh juga di library.maranatha.edu. Semuanya di-convert ke PDF. Ikutin aja. Kalau sebelumnya pada saat teman-teman prasidang USTA nggak ada watermark, nah kalau di laporan akhir yang ke perpus, ini laporan itu ada watermark-nya teman-teman. Ini ada contohnya ya. Kemudian ini untuk CD-nya, untuk apa namanya, untuk folder-foldernya yang teman-teman perlu buat seperti ini. Ini pengesahan mah pakai format yang kita ya. Jadi nggak harus ngerubah ke sini, pakai yang di template saja. Lalu, nah ini. Ada pernyataan originalitas ya di laporan USTA teman-teman atau template-nya ada. Ini mohon ditandatangani di atas meterai. Memang asli ditandatangani di atas meterai. Nanti setelah ditandatangani, teman-teman tolong di-scan. Dan ini yang masuk ke file TA teman-teman. Ada 2 yang harus ditandatangani di atas meterai. Meterainya itu 10.000.
halaman pernyataan orisinalitas, dan publikasi. Ini perlu ditandatangan di atas meterai 10.000. Jadi jangan nanti, perlu nggak di atas meterai? Kalau meterai saya 6.000 gimana? Kalau sekarang sih sudah 10.000 teman-teman meterainya. Ini kontak-kontak perpus ya, silahkan. Sampai sini dulu untuk yang perpus. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Kalau misalnya teman-teman udah tahu ada tanda tangan di atas meterai, mungkin daerah teman-teman jauh untuk nyari meterai, tolong disiapkan dari sekarang. Jangan nanti pas udah 17 Januari baru nyari dan inilah menyusahkan diri sendiri gitu ya. Ini kan sudah lama juga filenya dikasih. Jadi silahkan dicarilah meterai 2 lembar ini ya. Tanda tangan, teman-teman memang sungguh-sungguh tanda tangan dan menyatakan pernyataan seperti ini. Ya, benar tidak merupakan hasil karya yang lain, tapi hasil karya sendiri dan sebagainya. Lanjut ya. Contoh surat dari perpus seperti apa? Supaya teman-teman tahu, oh nanti kalau dari perpus itu dapat dokumennya apa. Dapatnya ini teman-teman. Ini untuk yang bukti penyerahan file TA, ini yang bukti sumbangan buku, ini yang bukti bebas perpus. Nah ini nanti semuanya disatukan dalam satu PDF, teman-teman kumpulkan ke assignment penyelesaian TA di Classroom sidang teman-teman. Itu yang dari perpus. Lalu, oh ini tambahan tentang bahasa Indonesia, teman-teman baca sendiri ya. Ini aturan teman-teman menulis laporan TA. Kalau sudah sampai lulus USTA ya harusnya sudah tahu ini semua. Itu aja sih teman-teman kalau dari yang folder ini. Jadi bagi yang nanti mungkin saya jelasinnya terlalu kecepatan, mau baca sendiri, akseslah di folder ini ya teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang TA reguler ada diminta untuk membuat poster dan paper. Nah, poster dan paper itu perlu dimasukkan ke folder ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Kalau dari perpus itu dia tidak minta folder jurnal. Buatlah satu folder jurnal. Folder jurnal ini isinya poster sama paper. Poster sama paper. Dan paper. Gitu ya teman-teman. Ada folder namanya folder jurnal. Kalau yang MBKM tidak membuat ini. Jadi teman-teman nggak akan diminta untuk membuat folder ini. Tapi kalau yang TA reguler, buatlah satu folder namanya folder jurnal, isinya poster dan paper. Sebelum lupa ya, ngingetin. Lalu panduan poster dan paper itu ada di sini teman-teman. Ini di link 1, ada folder namanya final. Teman-teman bisa lihat ini format poster, ini format paper. Kalau format paper mengikuti yang websitenya ke strategi.manata.org, ini template-nya teman-teman, ada user manualnya juga, silahkan dicek sendiri. Kalau yang poster itu ukurannya A2. Poster itu ukurannya A2, posisinya landscape, jadi jangan membuat yang potret. Kalau membuat potret, saya pasti kembalikan untuk teman-teman perbaiki. Nah, di poster tersebut, ini bukan poster iklan ya teman-teman, jadi posternya ini poster ilmiah. Silahkan isinya juga isi rangkuman dari TA teman-teman. Ada NRP, nama, kemudian pembimbingnya siapa, jangan salah nama ya teman-teman. Tugas akhir semester kapan? Kalau sekarang berarti semester ganjil 2021-2022. Terus di kiri atas, ini di kiri atas, harus ada logo universitas dan nama fakultas. Sudah ada di sini ya teman-teman, logonya. Jadi silahkan gunakan logo ini. Kalau teman-teman menggunakan file yang latar belakangnya gelap, hitam, ya mungkin butuh logonya yang putih, silahkan pakai yang putih. Kalau teman-teman banyak putihnya, pengen yang biru, logonya silahkan. Jadi silahkan gunakan ini, logo ini. Kemudian teman-teman cantumkan judul TA teman-teman. Silahkan kalau mau bahasa Indonesia, berarti semua penjelasan dalam bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris, berarti semua penjelasan dalam bahasa Inggris. Berikan deskripsi singkat tentang TA teman-teman. Terus desain sistemnya, kalau teman-teman mau kasih lihat, mungkin IR-nya memungkinkan untuk diberi
diberikan di poster ini atau UML-nya silahkan diatur aja. Tapi itu benar-benar singkat, jadi intisarinya aja. Kemudian kalau ada screenshot aplikasinya, silahkan teman-teman boleh di screenshot mana yang penting, fitur-fitur pentingnya. Gitu. Kemudian secara opsional teman-teman boleh kasih nomor kontak, email, atau yang lainnya sosial media, supaya kalau nanti poster ini dipublikasikan, orang yang lihat mungkin tertarik dengan topik teman-teman bisa menghubungi teman-teman. Tapi ini sifatnya opsional ya. Silahkan. Terus bentuknya, nah ini ya, soft copy di dalam CD laporan. Ini masuknya di folder jurnal teman-teman. Filenya bisa JPEG atau PNG, sama sediain PDF-nya. Karena biasanya di-pack jadi satu kesatuan dalam bentuk buku PDF gitu ya teman-teman. Jadi tolong dikasih 2 file ini. Yang terakhir hard copy-nya tidak usah. Karena kita masih belum bisa melaksanakan pameran TA seperti dulu ya teman-teman. Jadi yang paling bawah ini nggak usah. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Kenapa dibahas hari ini dan banyak banget yang dibahas ya? Karena kita terbatas ketemuannya tinggal 2 kali lagi teman-teman. Tinggal minggu depan sama 10 Januari. Ya, silakan Ray. Yang TA saya tuh kan nulis jurnal juga. Cuman bukan template strategi. Nggak apa-apa, dikumpulin aja Ray. Kalau yang MBKM memang sebetulnya nggak wajib sih. Tapi kalau misalnya nanti pas penyelesaian TA, Ray mau ngumpulin sebagai bagian dari penyelesaian TA, boleh dikumpulkan, silakan. Buat ke perpusnya ya? Ke perpusnya, kalau ke perpusnya boleh nanya ke pembimbing. Ke pembimbing dikumpulin nggak ke perpus. Tapi kalau ke yang penyelesaian TA yang di classroom, kumpulin aja Ray, supaya filenya tidak hilang. Udah dipublish juga sih di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Oh boleh. Berarti tinggal ini aja, tampilan yang sudah terpublish-nya di-upload aja. Pokoknya semua file satuin aja di Classroom ini ya. Ini assignment penyelesaian TA yang bagian 1 ya. Isinya yang pertama bukti perpus. Nah, penamaan-penamaan ini teman-teman ikuti dari assignment-nya ya. Bukti perpus. Ada 3. Bukti serah terima CD, kemudian sumbangan buku, sama bebas perpus. Nah, ini disatukan dalam satu PDF seperti ini. Lalu yang kedua, ini ada form bimbingan. Nah, form bimbingan ini yang koordinator harus sudah tanda tangan, Kaprodi sudah tanda tangan, seperti itu. Kalau sekarang Usta masih, Kaprodi belum tanda tangan, masih nggak masalah. Tapi kalau yang untuk penyelesaian TA ini, koor saya harus tanda tangan, Kaprodi harus tanda tangan. Lalu kalau teman-teman pernah izin tidak bimbingan, ini mohon diisi, tapi kalau tidak, nggak apa-apa kosong seperti ini. Tapi tetap filenya dikumpulkan. Kemudian histori KPTA, kalau sebelumnya hanya histori waktu teman-teman KP lulus, kalau sekarang status TA-nya, berarti checklist sudah lulus, pembimbing tanda tangan. Mahasiswa jangan lupa tanda tangan di sini. Kemudian ini berita acara sidang, wajib diisi, dilengkapi, statusnya lulus, kemudian pembimbing tanda tangan, ketua penguji tanda tangan, anggota penguji tanda tangan, ini semua orang yang terlibat di sidang teman-teman ya. Koordinator tanda tangan, ketua program studi tanda tangan, dekan tanda tangan. Nah inilah pegangan teman-teman benar lulus dari Ustadz. Ya. Jadi teman-teman kalau sudah beres semua, selain tanda tangan pengesahan, ada yang namanya berita acara, ini wajib ditandatangan oleh semua pihak. Lalu yang sebelah sini, ini CD TA. Jadi teman-teman tuh ngumpulin file kan ke perpus. Nah, tolong dibuatkan folder seperti ini. Ini harus di-download dulu. Saya nggak download ya teman-teman. Isinya adalah folder-folder yang tadi diminta di surat perpus teman-teman. Harus ada folder apa, kemudian laporannya dipisah-pisah. Itu silakan ikuti aturan dari perpus. Kemudian dipaket jadi satu kesatuan, di-rar, upload di assignment penyelesaian TA yang bagian 1 ini. Isi instruksinya ini ya teman-teman. Isi instruksinya ini.
Yang ini. Yang bukti perpus, form bimbingan, tidak bimbingan, histori, berita acara, sama CDTA. Ini silahkan diikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di assignment teman-teman. Satu lagi adalah yang bagian kedua. Nah, bagian yang kedua ini kalau yang MBKM tidak perlu mengumpulkan paper sama poster ya, teman-teman. Ini contohnya. Jadi semuanya ada doc PDF-nya ya. Yang ini paper, nah ini ya seperti ini, DOC PDF. Lalu ada CV, formatnya bebas. DOC PDF juga sama. Lalu ini poster, ya. Silakan diskusi dengan pembimbingnya tentang posternya. Dan yang terakhir adalah video, 2 video, exit interview sama video TA. Video exit interview ini saya nggak play ya. Video exit interview ini isinya adalah kesan-pesan teman-teman kuliah di Fakultas IT. Ya, tolong pakai bahasa yang baik, yang layak kalau video itu dipublish ke eksternal. Kalau yang video TA, ini adalah video penjelasan TA teman-teman secara singkat. Seperti itu. Jadi silakan kalau misalnya nanti sampai ada pameran online, ya berarti TA teman-teman bisa disampaikan secara singkat TA-nya ngapain. Nah, buat yang MBKM, yang tidak perlu dibuat itu adalah poster dan paper. Tapi kalau untuk video TA-nya, teman-teman buatlah video singkat gitu ya. Anda tuh TA-nya ngapain, MBKM tuh seperti apa, dan yang lainnya yang teman-teman boleh sampaikan itu supaya orang luar bisa tahu. Gitu. Tapi kalau secara konten mungkin ada data-data yang sensitif dari TA teman-teman, ya tidak perlu disampaikan. Tapi itu hanya menjelaskan TA-nya teman-teman itu membuat apa, pengalaman apa yang didapat. Apakah sampai sini jelas, teman-teman? Jadi beda ya antara video exit interview sama video TA. Kalau exit interview itu memang kesan-pesan teman-teman sebagai mahasiswa kuliah. Kalau yang video TA itu adalah penjelasan TA-nya teman-teman. Ya, silahkan Ray. Video TA itu sama kayak yang di assignment OSTA, USTA bukan? Boleh mirip, tapi kalau yang di USTA kan benar-benar bahasanya tuh buat teman-teman presentasi sidangnya ya. Kalau yang di penyelesaian TA itu lebih ke ngasih tahu orang-orang ini teh ngapain, saya ngapain waktu TA gitu aja sih. Mungkin lebih singkat sih Ray. Mungkin lebih singkat yang video TA. Oh, jadi hal-hal umumnya aja gitu. Betul, hal-hal umumnya aja. Jadi kalau sampai nanti dipublish atau di-share sama fakultas, itu layak untuk dikasih lihat ke orang umum gitu. Ci, buat yang video presentasi itu yang buat sidangnya, apakah perlu ada muka atau enggak ya? Perlu. Kalau pas sampai soalnya nggak perlu. Ada sih di assignment-nya. Perlu muncul di awal sama di akhir. Kalau mau muncul terus, bagusnya pakai Zoom aja. Jadi nggak usah nyala-mati gitu ya, muncul aja terus nggak apa-apa. Kalau nggak muncul sama sekali, saya yang bakal minta teman-teman benerin. Jadi ada tulisannya teh di... Nah ini, video kurang lebih 15 menit, dibuka oleh mahasiswa, dilanjutkan dengan penjelasan slide PowerPoint atau demo program, ditutup kembali oleh mahasiswa. Jadi mahasiswanya teh muncul di rekamannya. Oh, jadi cukup di awal sama di akhir aja. Ya, kalau misalkan muncul terus-terusan ternyata ngeganggu tampilan aplikasi, itu kan nggak enak ya. Jadi dimatiin aja kameranya. Tapi kalau misalkan nggak ngeganggu, tampil terus juga nggak masalah sih. Terakhir, saya mau share tentang ini, menjawab pertanyaan Ray tadi ya. Jadwal sidang ada di mana? Jadwal sidang ada di link 2. Link 2 itu yang, kalau teman-teman agak MBKM berarti nggak dapat linknya ya. Bentar. Linknya itu kalau di morning,
diakses ke morningnya ketutup. Yang daftar penting STA-TA. Yang ini teman-teman. Jadi kalau pas ada jadwal saya share juga sih. Yang ini, link 2. bit.ly 2021 strip daftar penting STA-TA. Saya copy ke chat Zoom supaya nanti teman-teman bisa ngintip juga ya. Nah, di sini itu kalau diklik ada jadwal sidang per hari. Kalau masih saya nyusun-nyusun sih adanya di sheet ini ya, tapi teman-teman kalau mau lihat yang sudah fix banget, silakan akses ke sheet yang jadwal sidang per hari. Ini ada yang sudah saya jadwalkan, kalau yang merah ini berarti ada yang belum lengkap teman-teman ya. Sylvie, Edwin, Yola, Jonathan, Andre, Adit masih belum lengkap pengajuannya. Tapi kalau yang sudah hitam, kemudian bisa dilihat jadwalnya. Nah, ini sudah diundang di Google Calendar. Teman-teman cek, nanti ada invitation-nya. Sidangnya nanti menggunakan classroom sidang teman-teman. Kalau sidang nanti teman-teman menggunakan Meet yang ada di classroom teman-teman. Contoh misalnya Kevin Sunjaya. Nah, ini silakan teman-teman join aja. Cuman masalahnya entah kenapa harus saya nyala dulu, saya masuk ke Meet-nya dulu, baru teman-teman bisa masuk ya. Jadi teman-teman boleh kontak saya setengah jam atau sejam sebelum teman-teman sidang. Tapi menggunakan Meet ini. Itu sih, Ray. Apakah menjawab ya pertanyaan yang tadi? Jadi ada di link 2, yang daftar penting itu. Jika sudah disusun per hari, bisa lihat di sheet jadwal per hari. Kemudian ya lengkapi untuk pengajuan USTA bagi yang sudah selesai prasidang, bagi yang sudah selesai USTA, persiapkan penyelesaian TA-nya, karena nggak sedikit filenya ya yang harus disiapin. Nilai TA itu dari prasidang 35%, dari USTA 55%, dari penyelesaian itu 10%, totalnya 100%. Yang MBKM juga nilainya mirip seperti ini, ada pembagian nilai dari instansi, kemudian nilai dari sidang teman-teman, dan nilai penyelesaian teman-teman. Mirip nilainya. Ini assignment prasidang, dan ini assignment USTA. Tadi sudah dijelaskan ya. Bedanya sih hanya di sini, di portofolio aja. Teman-teman ada syarat jumlah portofolio. Yang penyelesaian TA, teman-teman boleh lihat dari yang di morning ya. Ini link 2 tuh ini, link 3 tuh ini gitu ya. Ini yang punyanya teman-teman MBKM. Terus ini untuk USTA. Setelah USTA ada penyelesaian, nah ini ngingetin tentang PIN, apps.manata.edu, panduan portofolio. Ada 2 assignment yang tadi dijelaskan. Ini ringkas, ini inti ringkasannya ya. Ini folder yang perlu diperhatikan nih di link 1, folder yang tadi saya jelaskan. Ini yang perlu dipenuhi di assignment yang penyelesaian TA yang pertama, CD, bukti perpus, bimbingan, tidak bimbingan, histori, berita acara. Lalu ini yang MBKM tidak perlu bikin paper sama poster, kalau yang reguler perlu. Kalau videonya semua bikin. Ini lampiran-lampirannya. Kalau mau lihat ya, pembahasan dari kelas TA, kalau yang reguler kan memang sudah ada kelasnya ya. Pengumpulannya itu di tanggal 17 Januari. Itu aja sih teman-teman. Jadi jangan sampai lewat tanggal ini ya, karena setelah ini kami perlu mengecek banyak hal untuk menetapkan teman-teman lulus gitu ya. Seperti itu. Sampai sini. Ada pertanyaankah teman-teman? Sih kalau form bimbingannya belum ditandatangan sama pembimbing gimana? Kalau untuk USTA ini masih nggak masalah. Ya coba ditunggu aja Ray sampai H-2 jadwal sidang ya. Tapi kalau yang sudah benar-benar semua harus ditandatangan itu yang nanti pas penyelesaian sih. Jadi nanti bakal ada nilai dari lapangan itu sekitar 35%.
Nah, ini berarti teman-teman MBKM harus ngumpulin yang nilai dari lapangan ya. Biasanya dikirimnya nggak tahu ke teman-teman atau ke prodi langsung. Mana ya? Bobotnya sih sama. Mana tadi yang untuk file yang ini ya, file yang satunya sebentar. File pertemuan 13. Jadi kalau yang reguler ngambilnya dari prasidang, kalau teman-teman yang MBKM ngambilnya dari lapangan. Nah, yang ini. Yang ini, Rian. Jadi yang prasidang itu nilainya nilai dari lapangan, kemudian 55% dari sidang USTA teman-teman, lalu yang penyelesaian TA ini 10%. Oke, Bu. Seperti itu. Oke, Bu. Thank you, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi kalau saya kan di Genap masih ada kuliah. Bukti bebas perpus itu tetap harus sih. Sebaiknya mah, ya. Oh, apa masih mau pinjem buku dan sebagainya ya, Ray? Enggak sih. Kalau enggak mah, diurus di sekarang aja. Diberesin aja gitu. Mending diberesin aja. Jadi sumbangan buku semua beresin aja. Oh ya, teman-teman boleh join ya kalau nyumbang buku itu. Per orang itu sekitar 100.000. Jadi jangan 99.900 itu nggak boleh. 100.000, tapi teman-teman boleh joinan. Misalkan ada buku 500.000 di joinan 5 orang, itu boleh teman-teman. Jadi nggak masalah. Nah, komunikasinya dengan Pak Wawan. Itu aja paling teman-teman. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Untuk yang itu, Bu, sumbangan buku itu satu orang 100.000, Bu, ya? Kalau joinan 100.000 sih. Oh Kalau ya, sendiri kan berarti, mungkin lebih dikit, tapi minimalnya sih di angka 100.000. oke, Bu. Berarti minimal 100.000, Bu, ya? Boleh. Oh ya, baik. Terima Kalau kasih, mau Bu. lebih mahal, boleh aja sih, nggak masalah. Oh, baik, Bu. Thank you, Bu. Tapi kalau mau komunikasi sama Pak Wawan, boleh ya, silahkan. Listnya, yang paling penting itu listnya, teman-teman. Jadi jangan sampai satu kelas nyumbang 30 buku yang sama, kan jadi nggak berguna ya. Padahal buku itu kan dipakai buat teman-teman kita, adik-adik kelas kita, jadi ya yang berguna aja gitu. Itu sih teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Bukunya nggak harus berhubungan sama IT kan? Sebaiknya. Sebaiknya berhubungan aja. Tapi kalau misalnya ternyata penasaran pengen ngecek listnya ke Pak Wawan, boleh. Terus sekarang boleh kok dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman nggak harus textbook bahasa Inggris gitu, itu boleh kok. Baiklah, teman-teman, kita akan akhiri pertemuannya hari ini. Kalau misalnya sekiranya ada yang teman-teman perlu dibahas lagi, saya lebih senang kalau kita ketemu, karena ini udah detik-detik terakhir. Kalau cuman chat, saya juga kadang jawabnya pendek-pendek, mungkin teman-teman jadi nggak jelas. Minggu depan kalau berkenan untuk ngumpul, saya akan share linknya di grup WA, teman-teman masuk aja boleh, yang MBKM siapa tahu ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya memang masih ada kerjaan dan butuh japri, nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada kesempatan ketemu seperti ini, marilah kita manfaatkan ya. Tinggal 2 kali ketemu lagi soalnya teman-teman, supaya jelas, dan nanti 17 Januari teman-teman bisa selesaikan semuanya dengan lancar. Seperti itu. Itu aja ya teman-teman. Baik, kita tutup kelasnya. Teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Rekamannya akan di-share juga ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Siapa tahu nanti bisa dilihat lagi. Tapi bacaan-bacaannya silakan di folder-folder yang sudah saya informasikan. Jadi teman-teman boleh baca sendiri. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.